Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin sekalian, wabil khusus keluarga besar Kemenang Purwakarta, kita semua sudah tahu bahwa tujuan berpuasa sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah membangun ketakwaan di dalam jiwa kita. La'allakum tattaqun. Ini adalah kepastian kalau puasa itu akan menumbuhkan ketakwaan. Kita juga tahu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dia jalan keluar. Allah akan berikan dia jalan untuk keluar dari segala kesempitan, segala masalah yang dia hadapi. Kita juga tahu bahwa puasa ini dilakukan oleh seluruh kaum muslimin pada bulan Ramadan. Walaupun ada puasa sunnah, tetapi hanya di Ramadan lah di mana kita bisa memastikan kaum muslimin berpuasa. Dari tiga hal ini, maka kita bisa mengatakan bahwa puasa membangun ketakwaan, takwa adalah solusi untuk segala masalah kehidupan, dan Ramadan adalah kepastian di mana kaum muslimin berpuasa. Maka kalau tiga hal ini kita bangun menjadi satu logika berpikir, kita bisa mengatakan bahwa Ramadan adalah momentum kaum muslimin keluar dari segala kesempitan hidupnya. Salah satu kesempitan hidup yang sekarang kita alami adalah apa yang kita kenal COVID-19, permasalahan virus corona yang telah sedemikian rupa menyulitkan hidup kaum muslimin. Nah, kalau formula pola pikir di Al-Quran ini kita terapkan, maka kita optimis mengatakan bahwa Ramadan ini bisa jadi jalan keluar kita menghadapi COVID-19 ini. Karena janji Allah, ini bukan prediksi, bukan ramalan, tetapi cara kita mengimani janji Allah. Puasa akan memastikan ketakwaan, ketakwaan akan memastikan datangnya jalan keluar, dan Ramadan itu adalah saatnya kita berpuasa, maka Ramadan adalah momentum kita menyambut jalan keluar ini. Tetapi tersisa pertanyaan, puasa seperti apa yang bisa menjadi jalan keluar dari segala kesempitan? Tentu bukan sembarang puasa, tetapi puasa yang dipraktekkan Rasulullah, puasa yang dipraktekkan para salaf kita, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, para pendahulu-pendahulu kita, para ulama yang mencontohkan dan memahami benar apa itu hakikat puasa. Kaum muslimin sekalian, puasa yang seperti itu, itulah yang disebut dengan puasa yang melibatkan seluruh anggota tubuhnya, dihindarkan sedemikian rupa dari segala maksiat, dari segala yang terlarang. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menahan anggota tubuhnya anil ma'asi fahuwa muftirun wa inja', maka dia sebetulnya batal puasanya walaupun dia lapar. Tetapi orang yang menjaga seluruh anggota tubuhnya dari segala bentuk kemaksiatan, maka dia itulah sesungguhnya pelaku puasa yang sejati. Nah, kaum muslimin sekalian, puasa seperti inilah yang akan jadi solusi, yaitu puasa yang bukan puasa awam, bukan puasa yang hanya pada tataran fikih saja, sekedar menjauhi hal-hal yang secara fikih batal, hanya menjauhi makan, hanya menjauhi minum, hanya menjauhi hubungan seksual, atau hal-hal yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Bukan, itulah puasa awam, puasa yang tidak perlu jadi orang alim untuk melakukannya. Cukup sebagai muslim, walaupun tidak tahu apa-apa, maka sudah tahu seperti apa puasa. Itu puasa awam. Tetapi puasa yang akan jadi solusi kehidupan adalah puasa yang naik kelas, yaitu naik pada puasa yang oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai puasa khusus, puasa para intelek, puasa orang-orang yang sudah tahu hakikat puasa, puasa orang-orang yang sudah paham apa tujuan Allah menyuruh puasa ini. Kaum muslimin sekalian, maka ini adalah nasihat untuk saya pribadi yang mudah-mudahan manfaatnya Allah sebarluaskan kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita menaikkan level puasa kita pada mempuasakan, pada melibatkan seluruh anggota tubuh kita di dalam berpuasa tersebut dengan 5 cara.
Yang pertama, jauhkan mata kita dari segala penglihatan yang terlarang atau penglihatan yang tidak membuat kita bangkit kepada Allah, penglihatan yang menjauhkan kita dari Allah. Mungkin tidak haram, tetapi hanya membuat kita nggak ingat Allah. Kurangi selama Ramadan. Misalkan tontonan di TV hanya sekedar ketawa-ketawa, itu terlihat oleh kita, dan itu nggak membuat kita nyambung kepada Allah. Kurangi. Apalagi kalau itu penglihatan yang terlarang. Yang kedua, stop lidah kita, lisan kita dari berkata bohong, dari hoax, dari bersumpah palsu, dari membicarakan orang, dari mengadu dombakan orang, dari semua ucapan yang haram. Yang ketiga, stop telinga kita, pendengaran kita dari mendengar yang dilarang. Ingat, yang haram dikatakan, maka haram didengar. Ghibah adalah haram, menyimaknya pun haram. Maka jangan sampai kita merugi orang lain yang ghibah, kita yang dapat dosanya hanya karena menyimak. Maka apapun yang terdengar kira-kira itu haram, kita udah tahu apa yang haram, atau itu tidak membuat kita nyambung pada kebaikan, kurangi. Maka bersyukur Ramadan sekarang kita banyak di rumah, karena kita akan lebih terjaga dengan cara itu. Yang keempat, kita jaga ya, semua anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, jaga dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga perut kita saat berbuka dari terlalu banyak mengkonsumsi yang halal, dari terlalu banyak memakan yang halal sampai berat untuk melakukan ibadah-ibadah salahnya. Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada gunanya berlapar-lapar di siang hari, tetapi ketika berbuka seperti orang yang lupa diri, makan segera dimakan sampai akhirnya melebihi kapasitas. Maka makanlah secukupnya, makanlah ala kadarnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai naik kelas puasa tadi, sehingga puasanya menjadi solusi dari segala masalah, adalah setelah berbuka, hatinya selalu risau apakah puasanya diterima atau tidak. Selalu khawatir, takut puasanya tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga dibuktikan dengan selalu minta doa qabul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Meminta agar puasa diterima. Itu terus. Maghrib meminta terus, sepanjang hari meminta, seperti dicontohkan para ulama salaf kita. Kaum muslimin sekalian, ini mudah-mudahan jadi nasihat untuk saya pribadi dan jadi taufik untuk kita semua, sehingga puasa kita benar-benar jadi puasa yang menuntaskan masalah. Dan dengan cara seperti ini, paling tidak setiap pribadi kita telah jadi solusi untuk dirinya sendiri, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.